Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau selamatkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, oh, selamanya. Oh, oh, selamanya. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan. Bapa di surga, kami mau belajar dari bagian firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami supaya kami mengerti bagian firman Tuhan ini dan bisa melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita akan kembali belajar dari Mazmur, secara khusus bagaimana ternyata pemazmur juga berdoa. Bagaimana kita bisa berdoa dari setiap mazmur yang kita baca. Secara khusus kita akan belajar dari Mazmur 39. Saya berikan judul Berdoa Saat Kehilangan Arah. Berdoa saat kehilangan arah. Saudara, ada banyak masa di dalam hidup kita memerlukan arah, kita memerlukan jalan. Seringkali karena kita sudah gagal, kita membuat kesalahan, kita jatuh dalam dosa, kita mengalami masalah, akhirnya kita perlu arah. Tuhan, tunjukkan aku arah. Atau seringkali mungkin karena kita bingung arah, kita tidak berani melangkah, kita tidak tahu bagaimana aku berjalan dan seharusnya aku kemana. Saudara, pemazmur berkali-kali meminta kepada Tuhan, bukan hanya di Mazmur 39 yang nanti akan kita renungkan. Misalnya di Mazmur 31 ayat yang keempat. Karena namamu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Pemazmur berkata, lead me, oh God, guide me, tunjukkan aku mau berjalan, tuntun dan bimbing aku. Dan ada janji firman Tuhan di Mazmur juga 32 ayat 8, Mazmur 32 ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Ini menarik. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan. Menarik. Aku hendak memberi nasihat. Tentu Tuhan juga mengingatkan kita, mengarahkan kita terus. Yang menarik, mataku tertuju kepadamu. Bagaimana Tuhan menunjukkan, aku mengasihimu, aku selalu melihat engkau. Saudara, Mazmur 39 yang akan kita renungkan juga menunjukkan hal yang sama. Bagaimana Tuhan menuntun kita, bagaimana Dia menyertai sepanjang perjalanan itu, dan Dia selalu melihat, Dia bersama dengan kita. Kalau kita lihat Mazmur 39, apa yang kita bisa renungkan dari bagian firman Tuhan ini? Ayat yang kedua, aku hendak menjaga diri. Satu kalimat yang menjadi pembuka dari Mazmur ini. Bagaimana pemazmur mau berkata seolah-olah aku perlu arah Tuhan. Karena itu aku mau serius, aku mau menjaga diri, aku mau berinisiatif, aku mau bertanggung jawab, aku mau sungguh-sungguh datang mencari Engkau. Karena itu di bagian awal ini, saudara, mulailah dengan apakah aku serius, apakah aku sudah sungguh-sungguh mau mencari Tuhan. Mulailah dengan satu tekad itu, dengan satu keseriusan. Ayat 4, hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api ketika aku berkeluh kesah. Aku berbicara dengan lidahku. Saudara, ayat ini juga menarik. Kalau kita lihat yang keempat, bagaimana pemazmur
dia juga sudah memikirkan banyak hal. Memang dia dalam kondisi yang berat, ayat 3, aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal baik, penderitaanku makin berat. Tapi dia juga sudah memikirkan, dia sudah memiliki kerinduan, dia memiliki keresahan, tapi seolah-olah dia ada batasnya. Aku tidak bisa temukan itu, aku tidak bisa temukan jawaban. Semakin aku berusaha, semakin itu meresahkan hatiku. Ternyata aku semakin khawatir, bahkan kadang salah arah. Karena itu aku memutuskan untuk berseru kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku Tuhan. Aku mau membutuhkan arahan dari Engkau. Karena itu di ayat yang kelima, ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku. Betapa fananya aku. Saudara, ayat ini menarik, menunjukkan Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Aku mau datang kepada Tuhan. Saudara, kalau sampai di bagian ini mungkin di Alkitab kita, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku. Ada terjemahan bahasa Inggris yang mengatakan, oh Lord, make me know my end. Tunjukkan aku akhir. Saudara, ini menunjukkan hal yang menarik apa? Dia tahu sampai akhir. Saudara, kadang kita cuma tahu sekarang, kita tidak tahu besok, kita tidak tahu nanti akhirnya seperti apa. Tapi pemazmur, aku tahu Tuhan, dengan kesungguhan aku mau datang kepadamu karena Engkau tahu akhirnya. Aku seringkali sok tahu untuk masa depanku, padahal aku tidak tahu apa-apa. Tapi Engkau tahu sampai akhir. Ayat yang ke-6, bagimu Kau tentukan umurku, bagimu hidupku seperti sesuatu yang ampas, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Ayat ini melanjutkan kembali. Kau tahu umurku. Jadi Tuhan tahu dari awal, tahu akhir kita. Tapi bagaimana tengah itu? Inilah umur kita, perjalanan hidup kita sekarang. Bukan hanya di awal dan akhir, bukan hanya di start dan finish itu. Tapi dia mengontrol sepenuhnya hidup kita. Dan ketika kita tidak bersama dengan Tuhan, kita akan merasa hampa dan sia-sia. Kita akan merasa tidak ada harapan. Padahal dia ada. Dia selalu mengontrol hidup kita. Yang menarik, lalu bagaimana ketika aku salah arah? Ayat 9, lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku, jangan jadikan aku celaan orang bebal. Saudara, ayat ini luar biasa. Saudara, kenapa? Menunjukkan realita hidup manusia yang bisa salah. Tetapi ketika salah, dia ada. Dia menolong kita. Pemazmur, lepaskan aku Tuhan, jangan jadikan aku celaan. Saudara, ketika kita salah, mungkin orang akan melihat kesalahan itu. Itulah konsekuensi dari apa yang kita lakukan, dari kesalahan pelanggaran kita. Saudara, doanya bukan gini, Tuhan, hilangkan semua pelanggaranku, kembalikan aku ke masa yang lalu, gak bisa. Tutup mata orang-orang supaya tidak bisa melihat kesalahanku juga tidak bisa, saudara. Gak bisa mulai dari nol ya, sama kalau kita isi bensin mungkin mulai dari nol, gak bisa seperti itu, saudara. Tapi satu hal yang kadang kita lupa untuk berdoa. Tuhan, mampukan aku menghadapi kesalahanku ini, menghadapi konsekuensinya. Mampukan aku untuk bertahan, mampukan aku untuk bisa menjalani proses waktu ini. Bagaimana aku mau sadar kesalahanku dan aku menjadi lebih baik. Tuhan, mampukan aku. Saudara, yakinlah dia memampukan kita. Kristus sudah mati buat kita. Dia menebus segala pelanggaran kita. Dia menggantikan kita menghadapi murka Allah. Tapi saudara, kalau kita ingat, bukankah dia tidak mengangkat semua tubuh kita langsung menjadi tubuh yang sempurna, kita langsung bersama dengan dia di surga? Tentu tidak kan, saudara. Kita masih di dunia. Kita bisa sakit, kita bisa menderita, bahkan kita akan mengalami kematian fisik. Itu akibat dari dosa dan pelanggaran kita. Tapi bukankah dia menolong kita melalui masa ini, saudara? Sambil menantikan kemenangan yang akan kita dapatkan nanti. Karena itu, saudara, ini menarik, saudara, untuk kita ingat, saudara. Sehingga ketika kita tahu Tuhan, Kau yang mengarahkan aku, Kau bahkan menerima aku ketika aku salah, Kau menguatkan aku untuk aku bertahan di balik segala kegagalanku, penderitaanku. Sehingga kita bisa kuat, saudara. Sehingga di ayat 14, supaya aku bersuka cita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Ada yang pakai terjemahan bersuka cita, ada yang pakai recover strength. Bagaimana? Berikan aku kekuatan. Saudara, kalau kita gabungkan menarik. Aku akan hadapi dengan penuh sukacita dan penuh kekuatan. Karena dia mendengarku. Dia mengarahkanku. Dia mengontrol seluruh hidupku. Bahkan dia menolongku waktu aku gagal dan terjatuh.
Semoga ini menjadi doa kita seperti pemazmur, saudara. Waktu kita salah arah, mulailah dengan mengambil keputusan, Tuhan, aku mau berubah. Aku perlu pertolongan-Mu, Tuhan. Aku siap untuk Kau tolong. Aku siap untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Karena Engkaulah pemilik hidupku. Engkau mengontrol dari awal sampai akhir. Karena Engkau adalah mencipta, Engkau penebus, Engkau akan datang sebagai hakim, Engkau akan berkuasa sebagai raja di atas segala raja, berkuasa di surga di dalam kemuliaan. Aku yakin itu, Tuhan. Engkau adalah awal dan akhir. Dan bukan hanya itu, Engkau pun berkuasa di dalam seluruh aspek kehidupanku, biar Engkau yang mengontrol hidupku, Tuhan. Dan aku tahu, Tuhan, seringkali aku jatuh bangun. Mungkin sekarang aku pun sedang bergumul dengan kesalahanku. Ampuni aku, Tuhan. Mampukan aku menghadapi semua akibat kesalahanku. Aku tahu aku saat ini mungkin malu, aku saat ini gagal. Karena itu tolong aku, Tuhan. Di dalam anugerah-Mu aku mau berjuang lebih keras. Sehingga aku bisa menjalani hidupku dengan penuh keyakinan. Tidak mudah, tapi aku kuat dan penuh sukacita. Bukan karena aku hebat, tapi karena Engkau. Engkau yang memberikan arah. Karena itu teruslah berdoa kepadanya. Ketika kita memang tidak tahu arah, berdoalah kepadanya. Ketika kita salah arah pun, kita juga bisa berdoa kepada Dia. Bahkan ketika kita sudah tahu arah, kita selalu memerlukan pertolongan Dia. Tidak ada sedetik pun waktu hidup kita bisa tanpa Dia. Mazmur 39 berdoa saat kehilangan arah. Mari kita berdoa. Saya mengajak kita, kalau saat ini ada kebingungan dalam hati kita, ada ketidaktahuan, mintalah arah kepada Tuhan. Minta petunjuk. Lain tidak beranikan diri untuk datang kepada Tuhan. Tuhan, aku perlu petunjuk, aku perlu hikmat. Untuk masalah keluargaku ini, untuk masalah pekerjaanku ini, untuk masalah studiku ini, untuk masalah relasi. Aku perlu petunjuk dari Tuhan. Mulailah dengan keberanian meminta petunjuk dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kalau saat ini mungkin kita dalam keadaan salah arah. Kalau saat ini kita mungkin bergumul dengan Tuhan, aku ada di jalan yang salah. Berdoalah kepada Tuhan. Minta kekuatan dari Tuhan. Supaya kita kembali ke jalannya Tuhan. Supaya kita juga kuat menghadapi masa ini. Mungkin ada banyak godaan, mungkin ada banyak hal yang berat sebagai konsekuensi dari pelanggaran kita. Tapi justru jangan jauh dari Tuhan. Dia mengasihi kita. Kalau kita salah arah saat ini, minta kekuatan dari Tuhan. Dan kalau saat ini kita sudah tahu arah dan tahu jalan, jangan lupa kita perlu Tuhan. Karena hanya Dia yang mengontrol hidup kita dari awal sampai akhir. Dia yang mengontrol seluruh umur hidup kita. Berjalanlah bersama dengan Tuhan, itu yang menjadi doa kita. Berdoalah, Tuhan bimbing aku hari lepas hari. Mungkin doakan setiap kegiatan kita sekarang, pergumulan kita sekarang. Doakan keputusan yang sudah kita ambil, yang saat ini mungkin sedang kita jalani, apakah benar atau salah, yang mungkin kita tahu ini benar, mungkin kita masih bingung. Tuhan, aku terus mau berjalan bersama dengan Kau. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami bersyukur kami kembali boleh berdoa. Khususnya bagaimana kami diingatkan ketika kami kehilangan arah. Kami mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami terus berdoa untuk pemerintah kami di tengah masa pandemi yang belum selesai. Tapi saat ini kami bersyukur vaksin banyak dibagikan. Biarlah distribusi vaksin boleh berjalan dengan baik. Tuhan yang mau tolong. Dan setiap orang yang sudah divaksin juga bisa
segera mendapatkan antibodi itu, dan orang-orang yang terlibat, semua tenaga medis yang memberikan vaksin, tentu saat ini juga masa yang melelahkan bagi mereka. Tuhan yang mau kuatkan juga. Kami juga berdoa untuk bencana alam yang terjadi di bangsa ini. Kami tahu Tuhan, kami bergumul, kami menangis bersama dengan saudara-saudara kami yang ada di Nusa Tenggara. Bagaimana banyak korban, bagaimana banyak mereka yang harus kehilangan tempat tinggal. Dan sampai hari ini mereka terus bergumul dengan komunikasi, dengan banyak Tuhan yang mau kuatkan mereka, Tuhan yang mau hiburkan mereka. Kami juga berdoa untuk gereja kami, Tuhan terus tolong. Kami sudah merayakan Paskah, terima kasih Tuhan, semua berjalan dengan lancar. Biarlah kami terus dapat mengandalkan Tuhan. Kami terus bisa berproses, kami terus bisa melihat bahwa di masa ini pun Tuhan tidak meninggalkan gerejamu. Sehingga kami terus diberikan semangat dalam keadaan-keadaan yang terbatas. Kami yakin kuasa Tuhan, termasuk hari ini ketika persekutuan doa ini bisa kami ikuti. Kuasa Tuhan pun ada bersama dengan kami, Roh Kudus menolong kami. Tuhan berkati setiap jemaatmu. Apapun yang menjadi masalah pergumulan mereka, yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan. Yang bergumul dengan masalah pekerjaan, Tuhan yang mau cukupkan, Tuhan yang mau sertai setiap usaha pekerjaan mereka, Tuhan yang mau berkati. Untuk yang bergumul dengan masalah relasi, Tuhan yang mau pulihkan. Untuk yang bergumul dengan studi, Tuhan yang berikan hikmat supaya mereka juga bisa menjalani studi dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dan apapun yang saat ini kami alami, kami mau terus hanya mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan. Karena hanya Engkau Allah yang berkuasa, yang mengontrol hidup kami dan bisa memberikan arah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.